Diyakini pertanda perang besar, 3 matahari muncul di langit Cina, warga kehilangan kata-kata. Warga Cina dibuat takjub dan speechless kala 3 matahari muncul di langit pada saat bersamaan. Fenomena yang memiliki beragam nama itu terpantau selama 3 jam di Tukiang, Mohe, kota paling utara dekat perbatasan Rusia. Fenomena alam dimaksud terbilang jarang dan sejauh ini dikenal sebagai fenomena Sandok, Phantom Suns, dan Parhelion. Dalam literasi Roma, seperti yang diabadikan penulis Romawi Cicero dan Seneca, Sandok diyakini sebagai pertanda buruk di masa depan seperti perang. Perang besar pertempuran salib Mortiers di Herefordshire tahun 1461 konon juga ditandai kemunculan matahari kembar. Dikutip kalam media dari Daily Mail, pemandangan menakjubkan Sandok di Mohe terjadi pukul 6.30 hingga 9.30 di kota Tukiang, Mohe yang berpendudukan 20.000 jiwa. Mohe merupakan bagian dari wilayah Daxing Anling, Provinsi Heilongjiang, dan kemunculan Sandok atau anjing matahari ini menjadi yang terlama dalam beberapa tahun terakhir. Ikut memposting pemandangan mahal tersebut Brigade Pemadam Kebakaran Daxing Anling. Dari rekaman yang diunggah otoritas cuaca Cina, terlihat 2 titik terang yang disebut Phantom Sun atau matahari bayangan di sisi kiri dan kanan matahari yang sebenarnya. Sandok terjadi ketika sinar matahari melewati kristal es di ketinggian level awan sirus. Graham McD, juru bicara Met Office, mengatakan Sandok dapat terjadi di mana saja di dunia. Kadang-kadang mereka membentuk lingkaran warna seperti bagian pelangi, atau dapat kasus ini tampak seperti ada banyak matahari, ujar Grahami pada Mail Online. Bulan yang sangat terang menurutnya juga dapat menciptakan efek yang sama, tetapi sangat jarang. Insinyur meteorologi Tiongkok Bian Yung sebelumnya mengakui Sandok jarang terjadi di negaranya. Bian yang bekerja di Badan Meteorologi Cina mengomentari ilusi serupa dalam wawancara tahun 2019. Jadi saat Sandok terjadi itu artinya ada banyak kristal es berbentuk segi 6 di awan halus yang semi transparan di langit. Kadang-kadang kumpulan kristal itu berbaris halus dengan horizontal di langit, dan ketika sinar matahari menyinarinya, maka pantulan yang tidak teratur muncul dengan efek tidak biasa. Penduduk kota Xinjiang juga dikejutkan kemunculan Sandok pada sore hari di bulan kemarin. Fenomena aneh Sandok yang paling awal dicatat oleh Aristoteles antara tahun 384 dan 322 sebelum Masehi. Filsuf Yunani itu menulis 2 matahari terbit bersama matahari utama dan mengikutinya sepanjang hari sampai matahari terbenam. Penyair Aratu yang hidup antara 310 dan 240 sebelum Masehi dalam katalog tanda cuaca mengatakan Sandok mengindikasikan angin, hujan, atau badai yang mendekat. Sedangkan Artemidorus, peramal di abad ke-12, memasukkannya dalam daftar dewa langit. Penulis Romawi Cicero dan Seneca juga menyebutkannya dalam tulisan mereka, dan karya-karya selanjutnya menyebut Sandok tidak ubahnya pertanda buruk di masa depan seperti perang. Sandok disebut mengawali pertempuran salib Mortiers di Herefordshire pada tahun 1461, sebuah peristiwa besar dalam perang Mawar. Fenomena yang sama tahun 1629 juga diyakini mempengaruhi René Descartes untuk menulis karya filsafat alamnya yang berjudul The Words. Laut Cina Selatan diprediksi akan dihantam 3 topan berturut-turut di tengah sengketa Tiongkok ASEAN. Sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang didukung Amerika Serikat sekutunya belum usai, namun ancaman lain bermunculan. Badai topan tropis diperkirakan menghantam Laut Cina Selatan dari Samudra Pasifik, tidak peduli sengketa Tiongkok ASEAN masih berlangsung. Bukan hanya 1 topan, diperkirakan ada 3 badai tropis yang akan mengguncang Laut Cina Selatan dan
mengganggu sengketa Tiongkok ASEAN. Dikutip pikiranrakyat.com dari Express, badai akan mempengaruhi cuaca di bagian utara Laut Cina Selatan. Berdasarkan informasi Hong Kong Observatory, terdapat tekanan rendah di dekat Pulau Luzon, Filipina yang akan berubah menjadi topan beberapa hari ke depan. Warga di pesisir Laut Cina Selatan diharapkan waspada karena badai akan perlahan-lahan menguat. Tekanan rendah tersebut berada di tengah laut dan akan bergerak menuju barat dan melintasi Pulau Hainan, Tiongkok. Situasi ini berpotensi membentuk badai tropis yang menyebabkan hujan lebat, banjir, dan longsor di Hainan dan Vietnam bagian utara. Sebelumnya pada kemarin, badai tropis Lotus terbentuk di dekat Vietnam, tepatnya 90 km sebelah selatan Da Nang. Badai ini diperkirakan akan terus merangsek ke wilayah tengah Vietnam dengan kecepatan 18 km per jam. Tekanan rendah baru yang terbentuk di dekat Pulau Luzon diperkirakan akan menerjang Vietnam dan Tiongkok pada Selasa 12 Oktober. Pusat Observatorium Meteorologi Tiongkok mengatakan kondisi yang sama akan terus terjadi selama 10 hari ke depan. Akibatnya diperkirakan akan ada 2 badai topan yang kemungkinan menghantam pesisir Vietnam, Tiongkok, dan Filipina. Selain itu, baru saja badai tropis Lianhua menghantam kawasan tersebut sehingga total sudah ada 3 topan yang muncul. Selama 9 hari ke depan, wilayah Laut Cina Selatan dan Tiongkok bagian selatan, termasuk Hong Kong, akan dilanda angin kencang dan hujan lebat. Badai petir juga akan tercipta di tengah topan di Laut Cina Selatan. Biro Meteorologi dan Geofisika Macau telah memberi peringatan kewaspadaan. Sinyal tersebut merupakan peringatan untuk kapal-kapal di kawasan Laut Cina Selatan agar segera merapat ke daratan untuk menghindari karam. Ketegangan di Laut Cina Selatan sendiri masih belum mereda. Baru-baru ini Komandan Militer Tiongkok Palagan Selatan Zhang Nandong meminta Amerika Serikat menyudahi aksinya. Ia menyebut dukungan Amerika Serikat terhadap Laut Cina Selatan yang terbuka untuk negara-negara ASEAN dan dunia sebagai hegemoni navigasi dan provokasi militer. Zhang menuding Amerika Serikat melanggar kedaulatan dan kepentingan Tiongkok serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.